Halo, semangat kerja, eh, rekan-rekan naker, rekan-rekan tenaga kerja. Saat ini sesuai prediksi dari pemerintah sendiri, kita di kuartal ketiga tahun 2020 kita telah memasuki masa resesi yang cukup panjang ini, masa resesi yang belum tentu. Terdapat krisis ekonomi, krisis kesehatan dengan pandemi COVID-19, dan krisis multidimensi yang lain. Kami ingin memastikan unsur pemerintah, unsur pengusaha, unsur tenaga kerja atau pekerja, unsur masyarakat memahami keadaan ini, dan tidak terjadi pergesekan atau perselisihan yang tak berguna. Saat ini saya hanya ingin mengapresiasi apa yang semua telah dilakukan oleh 4 pilar tadi: pemerintah, pengusaha, pekerja, dan masyarakat umum. Kita semua telah saling bahu-membahu, telah saling tolong menolong, bekerja bersama. Namun kita harus tahu, semua harus dalam satu koridor yang sama pengertiannya, bahwa kita akan berusaha lepas dari krisis ini dan berjalan melalui krisis ini dengan tenang dan saling berkolaborasi, saling menolong. DPR baru saja mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-undang ini telah menguras begitu banyak waktu, tenaga, materi, di mana 79 undang-undang dirangkum menjadi satu, menjadi Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, di mana undang-undang perizinan, pertanahan hingga ketenaga kerjaan itu dijadikan satu, menjadi 11 klaster dan 1244 pasal. Ini suatu yang hebat, di mana pemerintah mencoba mendeskripsikan misal perizinan menjadi sangat terintegrasi, menjadi sangat mudah, di mana keberlangsungan UKM itu didukung, investasi juga didukung, sehingga walaupun 11 klaster dengan berbeda-beda bidang, tapi undang-undangnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja. Mungkin oleh para pemikir, para penyusunnya, diharapkan semua terintegrasi untuk dapat menciptakan tenaga kerja, menciptakan lapangan kerja baru, sehingga para tenaga kerja yang menganggur maupun yang mempunyai keahlian semua dapat tersalurkan dengan baik. Itu hal yang baik. Namun saran saya kepada pemerintah, beri kesempatan, beri celah. Jangan hanya kita mengandalkan bansos, bantuan prakerja, bantuan subsidi upah, BLT, untuk KPM, PKH, itu sudah sangat bagus. Namun kita perlu pikirkan adalah penyebaran mereka. Konsentrasi para tenaga kerja ini tidak hanya berada di satu tempat. Mereka kita perlu pikirkan, mereka harus berkarya. Jangan hanya diberi bantuan. Mereka harus berkarya. Saya mempunyai masukan kepada pemerintah. Masukan saya, ada daerah 3T yang menjadi pekerjaan Departemen Sosial saat ini. 3T, daerah 3T, daerah terpencil, tertinggal, dan terdepan. Nah, ini kita harus kirim para pengangguran kita ke sana, ke daerah-daerah tersebut. Kita ambil contoh, misal Natuna. Di Natuna sana, kita perlu perkuat di sana. Sembari kita perkuat daerah perbatasan, tenaga kerja kita juga kita kirim ke daerah perbatasan. Mereka banyak yang menganggur, yang mempunyai skill luar biasa. Mereka mempunyai skill perhotelan, mereka mempunyai skill perikanan, pertanian, perkebunan, pedagang, yang bahkan yang lagi saat ini kita miliki cukup banyak, yaitu para pekerja digital, ya, digital entrepreneur. Mereka kita kirim ke sana, kita tempatkan mereka di sana, kita bangun fasilitas agar mereka bisa berkarya di sana.
Kalau zaman dulu kita sering mendengar transmigrasi, mereka dapat tanah, dapat rumah dan ladang 2 hektar dan seterusnya. Itu yang saya harapkan pemerintah juga bisa mengalokasikan mereka bergerak, mereka berkarya di suatu tempat. Jangan hanya work from home, itu akan menjadikan kita polemik baru. Semua work from home, tidak ada gerakan keluar. Kita coba pikirkan, jangan hanya memberi bantuan, kita perlu gerakan para pengangguran kita. Sementara untuk para pengusaha, dari kesempatan itu nantinya ke daerah 3T, daerah terdepan, terbelakang, dan terpencil, yang daerah tertinggal itu, kita para pengusaha lihat ke sana. Banyak potensi-potensi di sana. Indonesia tidak akan resesi secara total. Kita masih akan tetap hidup. Kita punya perairan, punya laut, kita punya perikanan, kita punya perkebunan, pertanian, dan semua sektor non industri yang langsung disediakan oleh alam. Itu yang perlu kita berdayakan. Para pekerja, pesan saya untuk para pekerja, tetap bekerja dengan karya kita. Apa yang bisa kita lakukan? Banyak karya yang bisa kita lakukan. Hal-hal digital, teknologi digital telah banyak membantu kita. Untuk masyarakat umum, tolong bantu pemerintah, pekerja, pengusaha untuk terus bisa berkarya, terus bisa berkolaborasi. Itu saja dari saya untuk saat ini. Usulan saya itu tadi, kita perlu memperkuat daerah 3T dengan memberdayakan para pengangguran, agar kita bisa lebih efektif dan lebih nyata mempekerjakan para pengangguran yang saat ini berjumlah sekitar 6,8 juta orang. Demikian sementara dari saya. Selamat bekerja, Indonesia maju. Bye.